Materi yang pertama yaitu latar belakang basreng doer. Basreng doer adalah cemilan kekinian dengan varian rasa pedas dipadu-padakan dengan daun jeruk, yang pasti sangat membuat para konsumennya ketagihan karena rasa pedas dan segar. Basreng doer ini baru saja diproduksikan pada bulan Januari tahun 2022. Dengan modal yang tak begitu banyak, penjual berani untuk membuka usaha UMKM basreng doer ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada pembahasan UMKM basreng doer kali ini yaitu apakah yang dimaksud dengan biaya, apa saja klasifikasi biaya, apa saja biaya dalam hubungannya dengan produk basreng doer, apa saja klasifikasi biaya yang ada pada UMKM. Selanjutnya, tujuan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu biaya, untuk mengetahui bagaimana dengan maksud klasifikasi biaya, untuk mengetahui apa saja biaya dalam hubungannya dengan produk basreng doer. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana klasifikasi biaya yang diterapkan pada usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya, ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan yang pertama, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan produk basreng doer. Selanjutnya, yang kedua, bagi para pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan kaidah dalam memahami klasifikasi biaya dalam usaha kecil menengah, sehingga diharapkan para pembaca mendapatkan gambaran jika ingin membuka usaha dalam mikro kecil atau UMKM menengah. Pengertian biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Ada 3 pengertian biaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mursyidi, biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Raharja Putra, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sesuatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Yang terakhir, dari Hansen dan Mowen, mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi. Klasifikasi biaya. Klasifikasi terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk, yang kedua, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi, yang ketiga, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi pada suatu rentan yang relevan, yang keempat, biaya dalam hubungannya dengan suatu yang dibiayain, yang kelima, biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi, dan yang keenam, biaya dalam hubungannya dengan keputusan, tindakan, atau evaluasi. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Yang pertama, biaya manufaktur. Biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik. Biaya manufaktur biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung keduanya disebut biaya utama. Juga dengan beban komersial. Beban komersial terdiri dari 2 klasifikasi besar, seperti beban pemasaran dan beban administratif. Beban pemasaran mulai dari titik di mana biaya manufaktur berakhir. Beban administratif termasuk beban yang terdiri dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Faktor dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada biaya utama yang mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua ada biaya overhead pabrik atau BOP variabel atau disebut BOP tetap, yang mencakup biaya bahan baku tidak langsung, contohnya seperti perlengkapan pabrik, pelumas. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya seperti pengawas, gaji pegawai pabrik. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung lainnya, seperti sewa, asuransi, atau beban penyusutan. Setelah itu ada beban komersial. Beban komersial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada beban pemasaran.
Apa itu beban pemasaran atau yang biasa disebut biaya penjualan? Beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke konsumen. Dengan adanya marketing, proses ini akan mempercepat perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yaitu semua yang berkaitan dengan iklan, distribusi, perdagangan, rencana produk, atau promosi penjualan. Dan yang kedua ada beban administrasi, atau yang seperti sebuah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan manajerial dan administrasi, sehingga bisa dibebankan kepada perusahaan. Beban administrasi ini berbeda dengan jenis beban lainnya, seperti beban penjualan, beban produksi, atau yang lainnya. Klasifikasi biaya pada UMKM basreng Endoyer per unit. Yang pertama ada bahan baku ya, pasti bahan bakunya, bahan utamanya basreng. Di mana basrengnya itu 20 piece, satu piece itu 5.000, jadi dia membeli 20 piece, jadi 100.000 untuk 1 bulan. Lanjut ke daun jeruk, cabai merah keriting dan cabai kering, lalu ada minyak. Itu untuk bahan baku utama ya, sehingga ditotalkan 178.000 untuk per bulan. Lanjut ke bahan penolong. Adapun bahan penolong yang pertama ada bawang bombay, merica, bumbu asin gurih, bawang putih. Ditotalkan 38.000 untuk bahan penolong. Lanjut ke kemasan Endoyer, kan memiliki kemasan sendiri ya. Kemasannya sendiri itu satu piece-nya 1.500, dia membutuhkan 200 piece. Jadi 1.500 dikali 200 yaitu 300.000 untuk 1 bulan. Lanjut ke biaya penyusutan. Jadi selama berdagang itu dia sudah membeli beberapa barang seperti blender, ada harganya, kompor, wajan saring, dan gas LPG. Ditotalkan 1.355.000 itu untuk 1 tahun ya. Lalu kita susutin untuk per bulannya. Caranya biaya penyusutan dibagi 12. 12 dari mana sih? 1 tahun ada 12 bulan ya. Jadi kayak misalkan harga blender 550 tuh dibagi 12 jadi 45.900. Begitupun dengan kompor, wajan saring, gas LPG, sehingga totalnya 113.100 untuk per bulan biaya penyusutannya. Lanjut ke biaya overhead pabrik atau lebih kita kenal BOP. Dibagi menjadi 2, ada variabel dan tetap. Di mana variabelnya itu ada bahan penolong 38.000, BTKL kosong karena masih biaya masih produksi sendiri ya, belum ada karyawan. Biaya kemasan 300.000, biaya penyusutannya masuknya ke tetap yaitu 113.100. Lanjut ke biaya manufaktur. Caranya gimana sih rumusnya? Biaya bahan baku yang tadi di awal 178.000 ditambah BOP yang di sebelah ada variabel dan tetap yaitu 338 ditambah 113.100. Totalnya 629.100. Itu tuh diketahui harga jual 10.000, penjualan per bulannya 200 piece, sehingga penjualan per tahun diketahui 24 juta. Dari mana sih? Yaitu 200 dikali 10 lalu dikali lagi 12, jadi hasilnya 24 juta. Nah, lanjut ke HPP atau harga pokok produksi. Di situ ada biaya langsung sebanyak 516. Dari mana sih? Dari biaya bahan baku, biaya kemasan, sama bahan penolong. Jadikan satu totalnya 516.000. Terus biaya tidak langsungnya itu dari mana? Penyusutan. Yang tadi per bulan penyusutannya 113.100. Jadi ditotalin ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi 629.100 untuk total biaya. Adapun jumlah produksi per bulannya itu tadi 200 piece. Jadi total biaya 629.100 dibagi 200 piece, yaitu HPP-nya jadi 3.145,5. Kita bulatin aja lah ya. Jadi 3.200 untuk HPP per bulannya atau per unitnya. Lalu berdasarkan data harga pokok dan data harga jual, maka laba yang diperoleh 10.000 harga jual tadi basreng per unit dikurangi 3.200, jadi hasilnya 6.800. Itu untuk per unit ya. Adapun laba bersihnya, penjualan tadi itu ya, penjualannya kan sebulan jadi 2 juta. Dari mana 2 juta? Dari 200 dikali 10.000 jadi 2 juta. Dikurangi biaya bahan baku tadi di awal, biaya variabel, biaya tetap, biaya BOP variabel dan tetap. Jadi 178 dikurangi 338 kurangi 113.100, hasilnya 1.370.900. Itu untuk laba bersih
UMKM Basreng and Doer per bulan. Selanjutnya, bab yang terakhir, bab 3, yaitu penutup. Ada beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, bahwa biaya dalam penjualan tidak hanya bahan baku saja, tetapi terdapat beban manufaktur yang mencakup biaya utama, terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan terdapat BOP variabel dan tetap. Yang kedua, bahwa kelak jika kita memiliki suatu usaha menjadi sebuah pelajaran agar bisa mengaplikasikan perhitungan ini dalam setiap usaha kita. Yang ketiga, terdapat perbedaan dalam biaya langsung dan tidak langsung, di mana keduanya sangat penting dalam perhitungan HPP. Dan yang terakhir, kedepannya agar kami mahasiswa memberanikan diri untuk membuka usaha dengan modal seadanya tidak disangka akan menghasilkan laba yang besar. Disarankan untuk pelaku usaha UMKM selalu melakukan perhitungan seperti ini yang nantinya akan bermanfaat terhadap usahanya, baik dari uang masuk dan keluar, berapa keuntungan dan kerugian dalam setiap penjualannya. Hal ini menghindari terjadinya kebangkrutan pada pelaku usaha UMKM, di mana dengan modal yang sedikit biasanya akan mengalami gulung tikar. Tetapi dengan adanya perhitungan yang jelas, diharapkan para pelaku usaha UMKM mengaplikasikannya.